jadi kalau misalnya panas, kering, hari ini udah bisa langsung disetrika ya Bu ya? Ini udah cocok belum nih Tata? Kira-kira jadi istri yang baik. Oke, pemirsa setia Kotak Amal Sriwijaya Televisi, tadi Tata udah selesai nih sama Ibu Cunong nyuci baju titipan orang. Sekarang kita balik lagi ke dalam rumah ya. Yuk Bu, kita balik lagi. Baik pemirsa Sriwijaya Televisi, kembali lagi kita di Kotak Amal Sriwijaya Televisi bersama saya Tata dan target kita hari ini Bi Cunong. Bi, ini Tata lihat nih, ini ada yang tidur, siapa ya? Bibi. Bibinya Bi Cunong? Iya. Oh. Adik mama. Adik mama. Iya, tinggal satu inilah. Tinggal satu ini? Iya. Orang tua Bibi udah meninggal? Udah meninggal 2009. 2009 yang lalu, berarti udah sekitar 9 tahunan. Ini anak-anaknya Nek Ana? Nggak ada. Loh, Nggak ada anaknya. nggak ada anak. Tempoh hari meninggal anaknya. Terus ini Nek Ananya lagi sakit ya Bu ya? Sakit, nggak bisa berdiri, nggak jualan lagi dianya. Sakit apa ya Bu? Perut. Stroke. Iya, ini kakinya nggak bisa lurus. Nah, nggak bisa. Nah, nggak bisa lurus ini. Jadi posisi tidurnya seperti ini? Iya, seperti ini. Kalau kita ganjel, begitu kita dilurus, ditarik lagi, mereka tuh sakit, dibilang gitu. Terus kalau boleh tahu, sakitnya udah berapa lama ya Bu? Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini? Iya. Sudah coba dibawa ke dokter? Udah sering kali langganannya Pak Samsul. Oh, dokter. Oh Iya, iya. yang di Kantosa itu. Tapi ini ada kemajuan nggak Bu ya dari sakit kemarin? Ada kemajuan. Makannya nggak bisa makan sendiri, gemeteran itu. Kalau mau makan tuh nggak sampai ke mulut. Ini lamanya Dek. Jadi disuapin. Pagi, sore, siang disuapin. Iya. Tapi tadi ke dokter ya Bu ya. Maaf banget, ini ada apa askes berobat dari pemerintah kan ya? Iya. Ada askes Nggak pemerintah. ada. Loh. Nggak Jadi ada obat sendiri. Jadi gimana Ibu berobatnya ya? Kan yang kita tahu nih ya, Iya. biaya berobat itu mahal. Iya. Jadi gimana caranya ya Bu? Ya kumpulan uang hasil jualan itulah Dek. Jadi Ibu nabung sehari 5.000 itu buat biaya berobat Nek Ana? Kadang-kadang dia dapat dikasih ibu guru kan. Nah ini nak, ayo untuk obat nenek itu. Itu dikasih ibu guru, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10. Ya suka-suka mereka ngasih itu. Enggak, Ibu udah lama nggak tinggal di sini? Sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Terus ada bantuan dari RT-nya nggak yang masalah sosial itu? Kan kita tahu nih dari program pemerintah ada bantuan sosial dikasih ke RT-RT. Iya. Selama Ibu tinggal di sini ada nggak bantuan dari? Inilah yang bantuan beras itu. Cuma beras? Ya, beras 5 kilo, gula 2 kilo, minyak fortune 2 bungkus. Gitulah. Kalau untuk yang berobat nggak ada dari dulu. Memang dari dulu nggak ada dari RT-nya? Dari RT-nya. Udah RT berapa? Udah 3 RT, nggak ada. Sudah ganti 3 RT, Ibu belum ada sama sekali Ada yang programnya? untuk berobat. Ini RT berapa ya Bu ya? 37. 37 ya. Kita harap nih buat pemirsa, buat pemerintah, khususnya RT 37, tolong diperhatikan keadaan Bi Cunong sama Nek Ana ini. Saya rasa ini, dan pemirsa juga pasti setuju kalau ini butuh bantuan banget masalah program-program kesehatan, program sosial lainnya dari pemerintah. Tata merasa terenyuh dengan keadaan Bu Cunong dan Nek Ana. Bu Cunong dan Nek Ana tinggal berdua di rumah yang hanya berukuran 3 x 4 meter. Dapur dan kamar mandi pun menurut Tata sangat memprihatinkan.
Tata tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa bertahan di tempat seperti ini. Lihatlah pemirsa, dengan tulus seorang ponakan mengurus tantenya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Tidak banyak orang di luar sana yang dengan ikhlas mengurus saudara dari orang tuanya. Apalagi saudara orang tuanya itu sudah renta seperti Nek Ana. Hanya padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman. Bu, ini kita juga dengar nih dari narasumber kita, katanya rumah yang Ibu tinggalin sekarang ini itu hasil dari sumbangan warga sekitar ya untuk dibangun. Itu gimana bisa ceritanya? Soalnya narasumber kami bilang itu dia tinggal di sini masih kecil, ngelihat rumah Ibu itu bisa dibilang hampir rubuh. Iya, memang betul. Rubuhnya itu. Jadi gimana inisiatif warga buat ngebangun rumah ini Ya kemarin? ada yang uang tabungan tuh deh, sisi sudah tuh bantuan yang tetangga-tangga di sini kan, sudah tuh bantuan di ruko-ruko itu kan masih ada yang ngasih semen, ada yang ngasih seng, tapi tidak sepenuhnya kan gitu. Nah sudah tuh pun juga listrik dari 14 ulu listrik. Dari 14 ulu Iya. bisa sampai sini? Iya, Wow. iya. Tuh. Kontribusi lingkungan sini ke keluarganya Ibu Cunong sama Nek Ana? Nggak ada ya bantuan atau segala macam Ada itu? itu yang ngusul yang dari Nabus Wida dari 14 ulu itu deh. Itulah bisa dikasih lampu ini. Itu. Lampu ini kan pulsa subsidi deh. Subsidi dari Iya. 14 ulu tadi. Iya. Ini tadi Ibu bilang dari jualan, terus ambil upahan bikin pempek. Sehari-hari Ibu di luar berarti? Nek Ana sama siapa Bu di Enggak, rumah? ada keponakan anak adik tuh. Heeh. Liatin dia. Nanti kalau aku balik baru awak pergi sekolah. Itu tuh enggak lama enggak yang mana tuh bikin pempek tuh. Oh, nggak Nggak lama. Dia yang ngerebus kita dengan gilingnya baik kan, jarang-jarang giling. Satu harinya kadang-kadang sampai 200 lenjer ya. Nah, 200 lenjer itu dikasih uang 10.000. Nah, dikasih uang 10.000 udah tuh paling dibelikan sayuran gitu. Dikasih sayur gitu. Sayur kadang dibelikannya beras kan. Itu 1 kilo. 1 kilo itu untuk 2 hari kayak itu. Alhamdulillah kuat makannya Bu. Kalau disuap habis deh secentong. Habis ya. Kalau dia makan sendiri enggak habis. Udah sendok udah kapar. Mungkin mereka tuh apa kaku kayak itu ya. Iya, makannya. bisa jadi. Nah, jadi disuapin gini. Nyuapinnya nak sabar. Kalau enggak sabar udah. La ilaha illa anta ya Hayy. Rumah yang ditinggali sekarang adalah rumah yang dibangun dari sumbangan warga sekitar. Dengan hasil jualan Bu Cunong yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari mereka, Bu Cunong masih harus menabung minimal 5.000 sehari untuk kebutuhan berobat Nek Ana yang sudah 2 tahun ini terkena stroke. Di udara yang letih, deru keram. Meskipun hidup dalam keadaan yang memprihatinkan seperti itu, Bu Cunong dan Nek Ana tidak lupa menunaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta. Halalkan segala cara untuk hidup ini. Baik pemirsa Kotak Amal Sriwijaya Televisi, kita tadi sudah bincang-bincang dengan Ibu Cunong. Setelah ini kita akan memberikan bantuan dari pemirsa Sriwijaya Televisi. Jangan kemana-mana, tetap di Kotak Amal Sriwijaya Televisi.